bagi penggemar burung. Jadi jika kita ingin membuat kandang murah, meriah, cantik seperti yang kita lihat ini, cantik, kelihatannya megah, padahal ini sangat gampang membuatnya. Dari bahan bekas, lalu kita beli jaring 1 meter 30 cm. Jadi bisa membuat kandang burung seperti ini rupa. Begitu mewah, kelihatannya cantik, megah, dengan harga murah. Caranya gampang. Mari kita saksikan, kita praktekkan, ikuti, tonton terus supaya Anda bisa mengikutinya. Saya akan buat perlahan-lahan bagaimana caranya membuat kandang burung sedemikian rupa. Kita membuat tutup kipas angin. Tutup kipas angin sepasang, sehingga inilah kita buat dari atas, nanti satu di bawah. Jadi dari kipas angin bekas inilah kita bisa membuat kandang burung. Jika Anda lihat di mana-mana terletak dibuang orang atau di tong sampah, bisa Anda ambil, atau ambil di tukang botol. Mungkin banyak situ seperti ini, tutup kipas yang sudah rusak. Jadi kita perlu tutupnya, lalu nanti Anda cat supaya rapi. Mungkin ada karat-karatnya, mungkin seperti ini ada agak bekat-karat dia karena sudah dibuang, tapi kita cat sedemikian rupa jadi sehingga dia baru kembali. Mari kita buat, lihat cara membuatnya bagaimana. Nah, ini dia yang buat. Caranya gampang, kita hanya butuh kawat. Kawat pengikatnya, kawat paling halus. Itulah yang membuat mengikat nanti kepada jaring, diikatkan kepada tutup kipas ini. Jadi kita potong jaringnya tadi. Jaring ini kalau kita beli 1,5 meter, kita bisa dapat 2, karena ini 0,5 meter 30 cm, 50 cm, 0,5 meter panjangnya. Kita beli satu panjangnya 1,30 meter, keliling ini 1,30 meter, baru panjangnya ke atas 50 cm. Jadi bisa menjadi potong menjadi 2. Jadi caranya begini. Saya akan buat perlahan-lahan. Caranya dibuat seperti ini. Gampang, mudah, hanya kita membuatnya seperti ini. Lihat perlahan-lahan. Kita ambil jaring demikian rupa, lalu kita ambil kawat, lalu kita rangkai. Soalnya kita bawa dia lagi jadi ini ya. Kering dulu.
kenapa kita suka memelihara burung? Karena kita melihara burung ini butuh kesabaran, sehingga ini bisa dikatakan lebih seperti mengurus baby, karena dia penuh pengharapan kepada kita. Apalagi seperti anak burung seperti yang saya pelihara ini, anak burung ini saya ambil baru umur berapa hari menetas. Saya akan pelihara, jadi saya akan menyuap dia beberapa jam sekali. Saya akan suap dia, jadi sama kita seperti mengurus bayi kita sendiri. Jadi jika kita sudah sanggup untuk mengurus bayi atau mengurus anak burung ini sampai hidup, berarti kita kesabaran itu sudah bisa teruji. Karena mengurus anak burung bukan gampang, atau mengurus anak monyet. Saya ini ada pelihara anak monyet. Saya pelihara anak monyet dan anak burung. Dan juga ada kelinci yang saya pelihara. Ada juga burung bebek. Jadi berbagai-bagai burung saya pelihara untuk menguji mental saya, menguji kesabaran saya untuk memelihara ini. Jadi sinilah kita diuji kesabaran kita, supaya kita bisa juga melayani orang. Karena yang kita layani lebih daripada yang kita pelihara seperti anak burung ini. Karena kalau kita melayani orang, misalnya orang sakit, dia yang dilayani, dia yang marah sama kita. Jadi seringkali kita melihat di lapangan, di pelayanan, saya dibikin lupa. Tapi kita harus menguji terlebih dahulu, karena kita melayani nggak boleh marah. Apapun kita lakukan, apapun dilakukannya pada kita nggak boleh marah, karena kita adalah sebagai orang pelayan. Jadi bagaimana kita menguji kesabaran kita? Ya harus kita praktekkan kepada binatang-binatang terlebih dahulu. Praktekkan sehingga kita teruji apa yang kita lakukan setiap harinya kepada pelayanan kita. Kalau sama melawat burung atau anak kera ini kita nggak sabar, bagaimana kita bisa melayani orang? Itu tidak mungkin bisa kita melayani orang. Karena apa? Karena banyak kita lihat di lapangan, orang sakit itu lebih kali manjanya, butuh perhatian, butuh kasih sayang kita. Jadi kalau kita tidak praktekkan dengan ini, kita nggak akan lulus. Kita tidak akan bisa memperhatikan orang-orang yang mau kita layani. Itu mustahil bisa kita melakukannya. Jadi cara melakukannya haruslah praktek seperti yang kita buat ini. Kenapa saya tunjukkan seperti ini? Supaya kita
lebih mengerti bagaimana cara-cara menyikapi hidup ini, cara menyikapi hidup ini dengan sederhana. Hidup ini kita yang mengatur, mau senang mau susah itu kita yang ngatur, karena semua itu tergantung pikiran kita. Kalau kita mengatakan senang hidup ini, senanglah yang kita hadapi. Kalau kita mengatakan susah, tentu susahlah yang kita hadapi. Jadi hidup ini relatif, bukan karena mesti ada uang baru kita senang. Banyak orang sekarang yang banyak uangnya toh juga nggak senang. Banyak saya layani saat ini orang-orang kaya bahkan juga menderita karena kesusahan mereka bukanlah tentang uang, tapi kesusahan mereka adalah tentang menyangkal diri, karena semua serba ada sehingga semua juga merasa gampang. Padahal kesenangan ini nggak bisa dibeli. Kesenangan nggak bisa dibeli dengan uang seberapapun harganya. Nggak bisa dinilai kesenangan. Seperti saya lakukan ini pelayanan, itu merasa saya itu sudah bagian hidup saya. Saya pergi ke sana sini untuk pergi melayani, itu untuk melayani orang-orang, menolong orang-orang yang butuh bantuan dari kita. Jadi yang kita berikan bukanlah uang, karena seperti kita bilang tadi, bukanlah uang segalanya. Bukan kita tidak perlu uang, toh juga perlu uang, tapi bukanlah uang yang mengatur kita, bukanlah uang segalanya. Tapi semua itu tergantung kita, bagaimana kita menyikapi hidup ini. Karena hidup ini membuat senang atau susah adalah kita sendiri. Jadi walaupun mungkin kita mendapat pemasukan kita cuman jadi bisa dibilang 100.000, bisa mencukupi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Tapi mungkin ada orang juga pemasukannya 10 juta sehari, tapi juga tidak cukup untuk biaya hidupnya. Kenapa? Karena hidup ini tidak ada cukupnya, seberapapun kurang kalau kita turuti kehendak daging kita. Jadi bagaimana kita bisa menyukuri apa yang ada pada kita? Ya kita harus kembali ke awal. Seperti yang saya praktekkan ini kembali ke awal, ke dasar. Kita kembali ke dasar untuk menguji diri kita, bagaimana kita mempraktekkan hidup ini seperti peliharaan yang saya buat ini. Ini menguji mental kita,
seberapa sebetulnya kesabaran kita, bagaimana sebetulnya kita menghadapi ini semua. Jadi ini semuanya kita yang tahu. Sudah hampir selesai. Sudah sampai selesai, baru kita potong dengan persambungannya ini dengan pelan-pelan supaya nanti kita bisa sambung di persambungan ini dengan baik. Jadi memotongnya harus sejajar supaya nanti jangan besar sebelah, bisa besar di bawah, kecil di atas, bisa kecil di atas, besar di bawah. Nah, jadi kita harus motongnya dengan sejajar. Sejajar motongnya supaya jangan salah potong. Jika salah potong, maka nyambungannya susah. Jadi kita potong sedikit satu persatu perlahan-lahan dengan tang ini. Kita potong. Sekarang ini dibeli semalam 1,5 meter. Seharusnya yang dibutuhkan cuma 1,30 meter. Jadi sisa lebih setengah 30 cm. Nah, jadi kita mengayam kembali ayaman ini, sambungan ini kita ayam supaya dia menyatu kembali. Saya cara ayamnya begini, kita akan lipitkan satu persatu. Memang ini penuh dengan kesabaran. Jika Anda nggak sabar,
sehingga tidak akan jadi, karena ini pekerjaan namanya diceritakan pekerjaan halus. Nah, jadi jika kita tidak sadar, itu tidak akan terjadi seperti kandang burung ini. Nah, kenapa saya membuat seperti ini? Tadi supaya nampak kesabaran itu. Jadi sini nampak kesabaran kita, apakah kita sabar atau tidak. Di sini akan teruji, karena bikin kandang burung ini harus, walaupun mungkin ini nampaknya adalah murah meriah, tapi sini penuh kesabaran. Jika kita nggak sabar, maka tidak akan terjadi. Jadi dia sudah bulat, jadi bulat, sudah bulat, tinggal kita akan mengayam tutupnya, sedemikian rupa. Jadi kita buat lagi seperti yang pertama tadi. Kita masukkan ini pelan-pelan, baru kita akan mengayam. Ada
akan membuat, kita ikat dengan kawat ini lagi, kawat halus tadi. Turun lah, bising kali kau dia. Yuk, turun.
tuanya. Kita lah yang anggap ini orang tuanya, sehingga dilepas pun dia akan pulang kembali. Karena apa? Karena di luar dia tidak dapat makan. Apa yang kita berikan ini nggak ada di luar, karena kita diajar makanannya adalah resek. Dia diajar makannya dengan makanan ayam. Jadi di luar sana nggak akan dapat. Jadi ketika kita lepaskan, dia akan kembali lagi, karena di luar tidak dapat makanan yang kita berikan kepada dia, sehingga dia akan jinak, sehingga dia akan dekat sama kita saja. Sudah hampir rampung, dengan berapa puluh detik kita sudah